kalau Anda menghalang-halangi pekerjaan atau produksi perusahaan, akan ditahan berdasarkan undang-undang pertambangan. Tapi coba nilai, bagaimana dengan hak asasi manusia? Saya mau tanya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih utama? Hak asasi manusia atau pertambangan? Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bekesanbusam.id bersama saya Agung. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan Bapak Darwis Abdul Fattah. Apa kabar? Ini panggil Bapak atau Om nih? Terserah. Oh, terserah. Yang manggil Om aja kali ya. Boleh. Apa kabar Om? Kita tos dulu Om. Oh. Nah, jadi kita berkesan dengan Om Darwis ini sebagai kuasa khusus ya dari kelompok masyarakat tani sumber rezeki ini. Yang mungkin kalau teman-teman bisa lihat beberapa hari yang lalu banyak terjadi demo di perusahaan-perusahaan tambang. Mungkin 2-3 hari yang lalu ya, yang berkaitan dengan kelompok tani. Nah, sedangkan kelompok masyarakat tani sumber rezeki ini sudah memulai pergerakan dari 2007 ya. Jadi berapa tahun ya Om? 14 tahun kurang lebih. Kurang lebih 14 tahun. Waduh. Gimana ceritanya gimana sih Om? Kelompok masyarakat tani sumber rezeki sendiri nih Om. Bisa diceritain sama mungkin masyarakat di rumah ya. Keberadaan kelompok masyarakat tani itu pada tahun di lahan yang dijadikan kawasan hutan itu pada tahun 1980 sampai 82. Ya. Nah, sedangkan penetapan kawasan hutan lindung itu tahun 1987. Yang berarti lebih dulu kelompok masyarakat tani, keberadaan kelompok tani di lahan tersebut daripada hutan lindung. Berarti bisa dibilang ini bukan kelompok taninya kelompok masyarakat tani yang masuk ke hutan lindung Om ya. Betul. Tapi hutan lindungnya yang masuk ke kelompok masyarakat tani sendiri. Betul. Ya. Nah, terus dari range waktu 80 sampai 87 ini kegiatannya dimulai dari apa sih Om? Kalau boleh tahu historinya nih. Awal-awalnya itu kan dengan adanya beberapa perusahaan, 4-6 perusahaan yang ada di kawasan hutan itu. Ya. Ya, sebelum kawasan hutan lindung. Itu ada namanya CP Rakyat yang bergerak di bidang log. Kayu ya. Ya, kayu. Yang kedua ada namanya CP Rakyat juga log. Yang ketiga ada namanya CP Sumber Pasifik yang bergerak di bidang tambang batu. Nah, yang keempat PT Kayu Mas Timber yang bergerak di bidang kayu. Nah, yang kelima PT Sawal Bina Bahari yang bergerak juga di bidang batu gunung. Yang terakhir adalah PT Hutan Jaya yang juga bergerak di bidang kayu. Om sendiri dulu termasuk karyawan di sana ya? Kalau saya memang waktu itu belum termasuk di situ. Saya di perusahaan kontraktor PT Badak yang bernama PT Tirta Menggala. Jadi beberapa orang itu kan ada karyawan di perusahaan ini. Gitu ya. Jadi ex karyawan perusahaan yang bergerak lebih dahulu itu. Betul. Membukalah satu lahan itu tadi ya. Karena jarak dari mereka tinggal ke menuju ke
perusahaan-perusahaan ini kan melewati jalan itu. Nah, pada saat itu kan jalan kan tidak terbentuk model sekarang. Masih jalan setapak istilahnya dari rumah mereka, kecuali jalan yang model Sumber Pasifik itu kan jalannya sudah bagus karena mereka mendorong kan. Tapi masyarakat yang kerja sana itu kan enggak. Gitu ya. Kadang-kadang tuh juga mereka itu pulang, pamannya hujan tengah jalan. Ya mau bagaimana? Akhirnya ya mau nggak mau buat pondok. Nah, buat pondok. Nah, itu sejarahnya. Nah, sampai ya sambillah kalau pamannya keadaan memungkinkan mereka pulang. Kalau enggak ya nginap di sana. Itu. Nah, sampai dengan adanya itu yang lain juga jadi ikutan kan, yang bekerja tak bekerja, yang ada ini ya ikut di sana, bertanilah istilahnya sambil mencari-cari nafkah. Benar. Ya. Pada tahun 1987 itu tanpa ada konfirmasi pemerintah langsung menetapkan bahwa itu satu kawasan hutan lindung. Oke. Iya kan? Loh. Ya sebenarnya kan kalau di ini masyarakat yang membuka ya kan akhirnya pemerintah menjadikan ini hutan lindung. Iya. Untuk menetapkan satu kawasan menjadi hutan lindung itu kan berdasarkan permintaan dari masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri ya Om ya. Loh, kalau yang jelas itu kan pasti ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh aparat kan. Ya tapi kan masyarakat bekerja tidak tahu. Ya. Ucuk-ucuk datang SK bahwa itu kawasan hutan lindung tahun 87 itu. Ya namanya hutan lindung, ya namanya masyarakat ya juga tidak begitu peduli. Artinya walaupun hutan lindung saat itu ya masih bisa lah kita memanfaatkan, ya kan? Walaupun dengan cara apa ya hasil mungkin dari hasil buminya nanam. Iya, walaupun dijaga-jaga sebenarnya sama dulu ada namanya PPA, pengawas hutan. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 begitu kami mau masuk lagi ke sana, kami ditahan oleh security. Alasannya bahwa ini lokasi dia. Ya kan? Ya kita kaget. Kok lokasi kamu? Ya sudah. Tapi bukan ditangkap ya, digiring ke kantor perusahaan Indominco dengan beberapa orang brimob. Waktu itu ada 6 orang anggota kami sih dibawa ke sana. Sampai di kantor Indominco, kami diberitakan supaya menghadap ke kantor Indominco. Ya baru kita tahu yang jelas ini bahwa betul. Tapi pada saat itu kami minta, kami tidak tahu kok ini lokasi perusahaan penambangan batu bara. Tapi di awalnya sudah ada surat rekomendasi SK dari bupati atau dulu apa wali bicaranya ini masuk wilayah mana sih Om Dudung? Nah, awal-awalnya Pak, waktu kami buka itu kan lahan kami itu kan tidak masuk wilayah Kutai, Kartanegara. Ya. Kabupaten Kutai, tingkat kabupaten tingkat 2 Kutai. Ya. Ya kan? Nah, pada tahun 99 pemerintah kan mengadakan pemekaran wilayah. Nah, Kartanegara itu kan menjadi beberapa kabupaten dan kota Bontang. Wilayah kelompok masyarakat tani sendiri. Nah, dengan adanya pemekaran wilayah ini yang awalnya itu adalah wilayah Kecamatan Bontang, Kabupaten tingkat 2 Kutai. Dengan di pemekaran masuklah bagian wilayah Kutai Timur. Ya. Ya kan? Nah,
dengan terbitnya tadi izin pinjam pakai, loh kami selaku masyarakat tuh kaget, kok kenapa begini? Karena pengertian kami dalam hutan lindung itu kan tidak boleh diganggu-gugat, murni. Apalagi kami setelah mengetahui artinya undang-undangnya pemerintah kecamatan Kota Bontang yang pada saat itu masih di DPR-nya dijabat oleh Bapak Haji Abdaung dan wali kotanya masih Bapak Andi Sopyan Asda. Kami lihat di situ, baru kami mengerti bahwa lokasi kami ini sudah dijadikan hutan lindung. Nah, di situ kami lihat pada di catatan di buku itu, undang-undang itu, bahwa pada tahun 1983 itu ada usulan dari PT Badak dan PT Kaltim. Oke. Hutan lindung itu. Nah, atas usulan dari dua perusahaan itu. Perusahaan itu kemudian diadakan penelitian oleh Dr. Sir William Haloro dan Dr. Nengah Wirawan dari Bandung, WWF, yang berkesimpulan pada saat itu bahwa yang dijadikan kawasan hutan lindung itu dapat memenuhi kebutuhan air bawah tanah untuk kedua perusahaan pengusul, PT Badak dan PT Pupuk Kaltim. Okay. Yang kedua itu kawasan dijadikan hutan lindung dapat menjaga ekosistem Taman Nasional Kutai. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah sumber air bersih bawah tanah untuk masyarakat di masa mendatang. Nah, jadi kami berkesimpulan sungguh mulia ini tujuan hutan lindung itu. Jadi kami tidak begitu artinya sudahlah, kalau memang ini kebutuhan masyarakat dan negara, ya kan, kami rela. Yang terjadi malah sebaliknya. Itulah pada tahun 1987 kok datang izin pinjam pakai. Pemerintah seperti Menteri Kehutanan pada saat itu MS Kaban yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk penambangan batu bara kepada PT Indominco Mandiri seluas kalau tidak salah 4.973,40 kalau tidak salah itu hektar. Kalau untuk lahan kelompok masyarakat tani sendiri berapa? Nah, kalau kelompok masyarakat tani itu secara keseluruhan kelompok masyarakat tadi 1, 2, dan 3 keseluruhannya itu 1.445 hektar. Oleh karena adanya tadi kembali lagi kepada izin pinjam pakai, dengan terbitnya izin pinjam pakai itu sebelumnya malah kami itu kan mendapati PT Indominco itu menggusur lahan kami. Menggusur pada tahun 2007. Loh, kami kaget kan, kok begini? Padahal izin untuk Indominco sendiri memang sudah ada diterbitkan izin untuk pengelolaan tambang atau seperti apa? Tidak ada, sepengetahuan kami. Nah, kamilah mengirim surat itu ke Indominco, karena yang menggusur lahan kami kan PT Indominco. Kami bikin surat bahwa kalau memang itu kamu perlukan, ya tidak apa-apa, mari kita musyawarah. Karena di situ kan ada tanam tumbuh kami, jadi payah kami kan ada di sana. Tidak ditanggapi, bikin lagi lah. Kalau saya lihat dari list ini tanggal 23 Oktober 2007 ya. Iya. Kelompok tani melayangkan surat kepada perusahaan tersebut ya. 2007. 23 Oktober 2007. Respon mereka sendiri tidak ada.
Sampai saya bikin surat tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak ada tanggapan. Oleh karena tidak ada tanggapan ini, ya kami kan berpendapat bahwa pasti ada jalan tengah. Ya kan? Karena kami kelompok masyarakat ini selalu mengutamakan musyawarah. Ya kan? Tidak ada niat kami itu untuk jalur hukum. Karena kami paham betul, kami bukan orang hukum dan lagi biasanya kalau hukum pasti bermasalah kos. Ya kan? Nah, terus serang saja. Sehingga kami bikinlah surat 004 yang kami tujukan kepada DPRD. Kenapa ada DPRD? Karena kami beranggapan bahwa DPR itu kan panjang tangannya masyarakat. Ya kan? Pada saat itu surat kami itu kami tembuskan kepada Bupati Kutai Timur. Nah, berdasarkan surat 004 itu, DPR berkonsultasi dengan pemerintah, sehingga dibentuklah satu tim. Nah, tim itu terdiri dari pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertanian. Di sana ada unsur kepolisian, ada unsur desa. Itu. Nah, pada tanggal 2 mereka ke lokasi itu tanggal 21 Februari sampai 23 setengah hari jam 12 semua tim yang ada di lokasi itu, lokasi kami itu yang menginventarisasi tanam tumbuh itu pulang kembali ke Sengata. Kenapa? Karena pada saat itu ada pelantikan Bapak Isra Nur sebagai pengganti Awang Paruk, Bupati Awang Paruk Kutai Timur, dan tidak pernah kembali lagi. Nah, kami sudah beberapa kali waktu itu mendatangi bagian pertanahan Bapak almarhum Edi, gelarnya kau di sana saya dengar tuh Edi Ribut, bagian kepala pertahanan itu. Kami datang pertama itu jawabannya kami masih menunggu surat perintah SK. Tidak lama kemudian kami datang lagi, belum ada Pak. Penjelasan beliau praktis dan singkat. Karena ini Pak, kalau SK itu kan berhubungan dengan kos atau biaya, ya sudah kami tidak bisa bicara. Nah, jadi saat ini dari masyarakat sendiri ngerasanya ya ini dalam tanda kutip Om ya, merasa akhirnya hak-hak masyarakat dirampok ini, bisa dikatakan seperti itu ya? Yang jelas kalau bagi kami itu artinya pembentukan satu kawasan hutan lindung ini ada skenario perencanaan yang memang sudah ditata sedemikian rupa. Kalau saya lihat, saya pribadi saya melihat ini. Kenapa saya berani katakan begitu? Hutan lindung, garap, kan berarti tidak ada. Kalau sudah di hutan lindung tidak ada. Atau jangan-jangan cuman dipergunakan untuk gimana caranya mengurangin kos untuk ganti rugi kepada masyarakat. Itulah. Kalau kita lihat kan akan begitu. Sebenarnya masyarakat tidak peduli. Bukan istilahnya masyarakat kan tidak menentukan. Benar. Ya kan, kamu yang menentukan kok. Benar. Cuma perlu diingat pada tahun 99 ya, itu ada beberapa kelompok sepengetahuan kami itu dibebaskan untuk jalan hauling. Kalau saya lihat di izin pinjam pakai itu yang dikeluarkan itu jumlahnya sekitar kurang lebih 86 hektar untuk jalan hauling dan sarana lainnya. Itu dibebaskan oleh kelompok tani Sumber Harapan kah atau? Itu yang jelas saya tidak berani juga bahwa itu dibebaskan ya. Yang jelas kok saya dengar dan ada memang mereka itu memberikan fotokopi bahwa situ dibayar per perkan.
Ya kan, perperkannya itu Rp450 per perkan Di tahun? tahun 99. Nah padahal Ya. saat itu kan sudah hutan lindung. Mm-mm. Jadi juga kami itu beranggapan, loh, hutan lindung kok bisa dibebaskan, ada pembayaran, sedangkan pemerintah mengatakan tidak. Nah kami kan semakin tergelitik ini, loh kami malah terasa dikucilkan ini, diperlakukan betul-betul tidak adil ini. Kenapa dikatakan, loh kalau itu bisa dibebaskan, kenapa kami tidak? Sedangkan lahan kami ini boleh katakan dapurnya perusahaan. Dapurnya perusahaan yang kami punya. Sedangkan ini hanya untuk jalan. Jalannya aja. Iya. Kan makin terasanya kita dibodohi. Makin terasa sekali. Kok perlakuan begini? Loh, hak kami mana? Sedangkan itu mereka katakan di dalam kawasan, kalau pemerintah mengatakan tidak ada, hutan lindung itu tidak ada. Tidak ada pembebasan, sistem pembayaran. Saya pernah dibuktikan dan saya berani panggil orangnya. Karena mereka memberikan data pada saya dan mereka mengakui memang menerima. Loh, kenapa dengan kami kok begitu? Maksudnya tidak disamakan sama mereka. Itu tahun 99. Ya. Harga beras masih 85.000 per sak tawon. Berasa tawon ya. Nah, sekarang sudah berapa? Kita bisa bayangkan itu. Nah, kami ya namanya petani, semua dengan adanya keterbatasan kami tidak berhenti di situ, tetap mengadakan aksinya walaupun surat menyurat ya ke menteri sampai ke tingkat presiden. Kami berani buktikan bahwa kami kirim surat, ada suratnya, ada bukti pengirimannya. Sudah ada tanggapan belum selama ini? Selama ini dari berapa kali saya tulis surat ke Menteri Kehutanan itu tidak salah sudah 12, baru satu kali saya dijawab, yaitu surat saya nomor 039 di mana perihalnya itu meminta fotokopi izin PT Indominco dan peta atau KP wilayah kerja PT Indominco. Hanya sekali. Nah, itulah menjadi dasar pegangan kami. Dan kami tahu persis sudah tahu bahwa betul itu telah dipinjam pakaikan. Karena itu menteri yang mengirim kepada kami. Dengan baca-baca KP. Itu pun beberapa bulan kemudian pada tidak salah pada tanggal 28 Oktober ke berapa itu 2013 kah? Kami itu kan sebelum kami ke lokasi, setelah kami mendapatkan surat dari menteri yang petanya itu, kami turun ke lapangan. Tapi sebelumnya kami memberitahukan kan kepada pemerintah dan beberapa masyarakat dan kelompok tani, ayo mari kita ke lapangan. Kita buktikan nih peta ini. Karena sepengetahuan kami, menurut Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 99 bab 9 kalau tidak salah tentang pengawasan. Di situ jelas-jelas mengatakan bahwa masyarakat, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi kami saya bikin surat ke DPR, ke Bupati, saya temukan juga ke polisi, kalau kita mau turun tanggal sekian tolong, dan masyarakat lainnya saya kasih tahu, mari kita saksikan. Nah pada saat itu setelah kami turun ke lapangan, ya walaupun sempat dihalang-halangi, kenapa saya katakan halangi, sengaja tuh pohon besar ditumbangkan terus. Karena kami tidak melalui jalur tambang, tapi kami melalui jalur tikus. Nah pada saat itu kami menggunakan GPS, ini GPS Garmin
Dari GPS kami dengan hasil yang diberikan petani tadi, itu ternyata itu PT Indominco itu sudah bekerja atau menggarap di titik koordinat 29 dengan 39. Nah, kalau kita perhatikan dengan peta yang ada yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, itu sudah di luar batas KP. Sudah di luar batas. Di luar batas KP. Hasil peninjauan lapangan ini kami pun tidak diam. Kami laporkan. Yang terjadi? No. Tidak ada tanggapan. Tidak satu pun yang memberikan tanggapan. Sampai saya lapor ke gubernur, DPR, bupati, ke presiden. Tidak ada. Menteri, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bergerak. Ada apa? Kan tambah curiga kita ini. Ya. Nah, ini cukup panjang ya perjalanannya. Dari 2007 sampai di 2021 sampai hari ini Om Darwis juga masih tetap memperjuangkan hak-hak dari teman-teman masyarakat tani sendiri. Insya Allah. Ada pernah ngerasakan nggak Om titik jenuh atau capek nih untuk ngurusin ini? Sudah 14 tahun. Sebenarnya titik jenuh itu kalau bagi saya tidak ada. Saya itu hanya berpikir terus terang aja hanya masalah finansial. Kan tahu sendiri, nggak usah banyak. Kalau kita ngirim surat atau menyampaikan surat dari Bontang ke Sangatta, itu kan perlu bensin, iya kan? Nah, kalau saya ke Jakarta, waktu itu saya ngirim paling tidak 28.000 satu surat, iya kan? Nah, kalau sekarang sudah menjadi 34.000. Ada pernah nggak ngerasakan titik di mana perjuangan yang teman-teman lakukan ini stop atau nggak ada pandangan ke depan lagi nih Om? Pernah merasakan nggak Om? Kalau saya optimis, optimis itu dan bagaimana? Kenapa ini saya hanya untuk kebenaran kok. Kalau pemerintah tidak memberikan kompensasi, katakan apa sebabnya. Kalau bisa berapa, kapan dibayar. Kalau akhirnya pun tidak ada kompensasi dari pemerintah, tidak mungkin tidak ada. Kan masih ada, pemerintah kan masih ada jalur lain. Cuma saya minta pengakuan dari pemerintah ini. Mau menyelesaikan atau tidak? Kamu mau menyelesaikan bagaimana? Kalau tidak, katakan tidak. Apa alasannya? Ya kan? Loh, pemerintah kan pasti berdasarkan undang-undang. Nah, silakan undang-undang. Undang-undang mana yang mau dibuka? Kalau kita mau garis besarnya, kita berdiri aja kepada Undang-Undang Dasar 45. Iya kan? Pasal 33. Kan semuanya dikuasai negara. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Nah, sekarang sejahtera enggak? Kalau Bapak tidak memberikan haknya masyarakat sekarang. Jangan hanya memberikan sumbangan itu, sumbangan kiri, sumbangan kanan pada masyarakat, baru ditempel sumbangan ini. Tapi enggak tahu bagaimana korbannya masyarakat yang pernah mengelola itu. Ya kan? Terus ini jadi terbawa emosional ini. Nah, enggak apa-apa Pak, itu kan undang-undang bisa. Iya, jadi memang yang terjadi banyak kasus, apalagi di Kalimantan Timur ya, yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tani maupun masyarakat adat yang akhirnya merasa dikorbankan untuk kepentingan mungkin segelintir orang. Dalam hal ini juga mungkin kita berbicara kelompok masyarakat tani
sumber rezeki sendiri sudah memulai jauh sebelum adanya SK pembentukan hutan lindung, dan akhirnya dikembalikan lagi pinjam pakai untuk penambangan batu bara. penambangan batu bara. Nah, ada hal-hal kejadian yang pernah dilakukan oleh aparatur atau dari pihak perusahaan sendiri kan kepada Yang jelas Pak, dalam hal ini itu selalu masyarakat yang menjadi korban. Saya beberapa kali mengadakan unjuk rasa sih, bukan unjuk rasa juga unjuk rasa. Tapi seingat saya pernah sampai demo Indominco itu 14 hari 14 hari tanpa henti. Bukan kelompok tani masyarakat di Sumber Rezeki aja, beberapa kelompok masyarakat tani. Jadi ada kelompok, kalau tidak salah 7 kelompok masyarakat tani pada saat itu. Sehingga selama 14 hari, sehingga terakhir itu datanglah Direktur PT Indominco yang Bapak Laksono Puranto kami tahan waktu itu di jalan. Itu ada juga semua kliping yang saya dokumentasikan. Beliau datang dengan janji bahwa akan siap menyelesaikan itu di kantor DPR, ya. Oleh DPR diadakan rapat seri dengan kelompok masyarakat tani. Terus Pak Laksono Puranto selaku direktur mengatakan siap menyelesaikan permasalahan. Ya, dengan bangganya beliau mengatakan pada saat itu tidak ada niat perusahaan untuk merampok hak masyarakat. Padahal tidak usah masalah materi. Kenapa saya katakan masalah hak saja? Sekarang saya mau masuk, saya harus lapor. Tapi perusahaan kepada saya lapor enggak? Satu. Yang kedua, kalau saya demo, yang ditahan saya. Kelompok masyarakat tani yang ditahan, bukan perusahaan. Dan selalu dikatakan, kamu merugikan negara. Negara mana yang saya rugikan? Padahal kan jelas-jelas perusahaan yang mengotak-atik hak masyarakat. Loh, kenapa masyarakat yang ditahan? Dia masuk ke lahannya harus izin lapor ke kiri ke kanan. Loh, kamu? Enggak. Apa begitu aturan? Jadi jangankan soal materi, masalah hak yang melekat pada masyarakat aja sudah terabaikan. Apalagi sekarang. Kalau Anda menghalang-halangi pekerjaan atau produksi perusahaan, akan ditahan berdasarkan undang-undang pertambangan. Tapi coba nilai, bagaimana dengan hak asasi manusia? Saya mau tanya, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih utama? Hak asasi manusia atau pertambangan? Kan begitu mestinya berpikir. Ya. Tapi penerapannya tidak. Saya pernah tanya di kepolisian, jangan Pak, pasti kami tahan. Dasarnya apa? Dasarnya undang-undang pertambangan. Bapak boleh hanya tempel stiker boleh, tapi menghalangi jangan. Karena pasti kami tangkap. Padahal yang Ya, kalau berpikir sehat, ya. saya itu kan sampai nulis surat ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak. Coba kita berdiri betul-betul, panggil masyarakat, panggil ini, kamu nih kenapa begini? Terapkan aturan. Kan begitu mestinya. Jadi saya bilang, saya enggak. Kami soal harga itu bukan hutan, enggak begitu masalah, tapi keadilan, hak masyarakat. Justru saya ketuk tuh para penegak hukum itu, apa atau pengambil keputusan. Jangan sepihak. Oke.
Anjay sih ya jadi ceritanya nih Om. Kira-kira bakalan apa lagi yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat Tani Sumber? Yang jelas sekarang setelah saya tahu bahwa di Kalimantan Timur ini Samarinda itu ada ombudsman. Padahal sebelumnya tuh saya tahunya ombudsman itu hanya ada di Jakarta. Nah pada tahun 2013 18 ke 13 ya, saya sudah pernah ngirim surat memohon bantuan, iya kan? Memohon bantuan tapi tidak ditanggapi. Nah begitu ada di Kalimantan Timur, saya dengar lewat radio pagi hari, oh ada ombudsman, di mana ini? Oh kantornya di Jalan Juanda. Saya datang ke sana, saya langsung ke sana. Kalau ditanggapi bagus. Ya sudah. Nah kemudian ya sampai sekarang saya masih berlanjut dengan ombudsman ini. Saya harapkan ombudsman itu hanya dikatakan di persyaratan laporan itu, istilahnya ringkasnya saya katakan bahwa di sana disebutkan ada bukti-bukti kepemilikan, ya kan? Kedua adanya korban langsung, ya kan? Nah ketiga adanya surat kuasa dari korban langsung. Nah itu saya mulai itu terapkan semua, saya ikuti semua aturan. Surat saya sudah terakhir tuh, bukan terakhir, sudah bernomor 111 itu kepada Ombudsman, karena di Ombudsman itu disebutkan harapan Anda terhadap Ombudsman-nya apa. Hanya 2 saya kasih harapan saya. Apa itu? Tolong setiap surat saya itu mendapatkan pelayanan yang layak. Yang kedua, jika dalam jangka waktu tertentu atau umpamanya 30 hari atau berapa hari, surat saya ini tidak mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan, tolong saya diberitahu. Tapi saya tidak mau secara telepon atau apa, saya minta tertulis kepada Ombudsman. Bikin, tidak bisa sebutkan alasannya apa. Hanya itu saya bukan minta dibela, tapi saya minta Ombudsman berdiri kepada tugas dan kewajibannya. Katakan saja bahwa ini tidak mau menjawab, katakan apa alasannya. Tapi saya minta secara tertulis, bukan telepon atau email atau enggak. Saya minta secara tertulis. Hanya itu harapan saya. Tidak ada. Saya tidak minta bela, tapi saya minta hak saya sesuai fungsi dan tugasnya Ombudsman. Ya kan? Itu aja. Saya tidak minta banyak, hanya 2 itu aja. Surat saya mendapat tanggapan, jika tidak saya diberitahu secara tertulis. Saya bukan merintahkan loh Pak, tapi saya harapkan karena supaya ada pegangan saya. Ya. Dan nasib 740 sekian anggota kelompok masyarakat tani sekarang dipikul Om Darwis. Iya. Karena sebagai pemilik surat kuasa khusus. Yeah. Mungkin pemirsa di rumah juga biar tahu ya Om ya, kenapa latar belakang diminta Om Darwis sendiri sebagai yang dikuasakan. Yeah. Karena ketua dan sekjen sendiri saat ini kondisinya. Tapi selain itu memang sejak awal-awalnya ya maklum saja, ketua kami itu kan ya waktu itu kan ya namanya orang lama, orang tua kan Pak, pendidikannya kan enggak ini istilahnya ya untung-untung lah masih bisa tanda tangan. Surat aja harus kita sebutkan, bacakan begini, maksudnya ini begini, iya kan? Juga kelompok kami itu kan namanya petani kan Pak. Iya kan, bukan kita merendahkan, enggak. Itu makanya kenapa saya itu artinya tidak tanggung-tanggung. Artinya memang semua saya curahkan, bukan imbalan saya harapkan, enggak. Karena terbukti, ada bukti yang saya pegang dan kalimat yang mereka katakan. Kalau uang
yang kamu minta, Haji. Tapi kalau darah kamu minta, kami rela. Peran saya nggak bisa dibayangkan. Bagaimana pertanyaan mereka itu? Itu makanya pada tanggal berapa itu saya pun ya pernah demo juga unjuk rasa di lokasi. Jadi Kapolres pada saat itu masih Pak Edi Prasojo. Kapolresnya Sangatta itu. Saya alat yang ada di lokasi kami itu saya keluarkan. Semua alat saya keluarkan. Habis itu saya kasih benang, saya kasih Rupiah. Itu kurang lebih 21 jam perusahaannya bekerja. Nah, keluar sudah 21 jam. Sore habis pada zuhur datang ke Polres dan beberapa anggotanya. Kalau kalian menemui saya, karena waktu itu penanggung jawabnya memang saya langsung, bukan orang lain. Kalau yang lain biasa itu kan bukan saya. Sekarang tuh memang saya tangani langsung. Jadi saya setelah hasil konsultasi dengan Kapolres pada waktu Pak Edi Prasojo, ya, saya mau dibawa, bukan juga ditahan, dibawa, diminta keterangan di Polres Sangatta. Anggota saya itu tidak 1-2. Yang namanya Herman itu aja dia bilang, jangan bawa itu anggota saya 1. Kalau kamu bawa kami semua. Kalau mau bapak mau berumur darah sekarang, kami siap. Berapa peluru bapak di sini? Buka baju, silakan Pak. Kita berumur darah sekarang. Mereka pergi karena agak lumayan jauhnya antara tempat saya bicara dengan Kapolres dengan ini. Mereka buka kartu terbang. Itu ternyata parang semua Pak di bawahnya. Saya yang menjadi sasaran kan sebenarnya saya. Saya pada menjawab kan di Polres, saya lagi itu untuk tanda tangan itu, mungkin pernyataan lagi 3 karung waktu itu senjata tajam. Nah itu saya merasa waduh, saya betul-betul diperhatikan mereka dan dituakan mereka. Jadi sejak itu saya sudah apapun yang terjadi maju terus tanpa mundur, tidak akan sampai di mana, karena pasti ada batasnya. Ya. Sampai juga surat-surat saya itu kan saya sering-sering sharing dengan teman-teman itu kan, dia menyatakan ya kamu bikin surat capek aja, belum balik sampai sana dibuang di tong sampah. Saya bilang tidak masalah, tapi saya sudah puas. Kenapa undang-undang saya sampaikan, terserah mau kamu buang mau kamu ya terserah, tapi sebab bangga saya begitu ada surat dari Menteri Kehutanan, oh inilah jawaban surat Anda nomor sekian, ya kan, diberi saya izin pinta pakai fotokopi izin pinta pakai dengan KP-nya batas ini Menko. Bangga saya, bukan menimpa, betul-betul bangga. Karena bangga saya kenapa? Ini loh surat saya yang saya pernah kirim dijawab juga. Ya kan? Nah itulah. Tapi apapun pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Terakhirnya ya mungkin saya yang mati. Tapi ya insya Allah saya akan titip pesan, jangan kamu berhenti. Itu ada hak bisa. Ada buktinya hakmu. Ini Om, kira-kira apa yang mau disampaikan lagi Om untuk khususnya pemerintah ya, maupun ini kalau buat kelompok tani sendiri, mereka bahkan
berani untuk mempertaruhkan nyawanya nih, Iya. demi menuntut hak-haknya. Kepada pemerintah kira-kira apa yang mau disampaikan? Yang pemerintah tuh yang jelas, ya kan, modal izin itu kan bukan untuk disimpan. Izin itu dipampang. Ini izin PT Indominco luas sekian, timur, barat, tertera di situ, bukan untuk disimpan, disembunyikan. Terus evaluasi, kelompok-kelompok mana yang ada, masyarakat mana yang ada di daerah itu. Libatkan pemerintah, libatkan aparat. Ya kan? Selesaikan. Nggak ada masalah kan? Kamu kan kalau bekerja, kalau rugi nggak mungkin kamu bekerja. Benar. Pasti kamu untung. Berlihat haknya masyarakat yang sesuai, selesai. Jangan garap dulu baru nanti menghilangkan barang bukti. Kalau kita ke kepolisian, mana buktinya punyamu? Padahal kamu sudah garap. Bukan cara begitu. Aparat begitu ini, loh, mana buktinya punyamu? Kan tidak ada. Ini surat menteri membenarkan. Loh, mau gimana sih? Selesaikan hak masyarakat. Tidak ada masalah kok, tidak ada. Kecuali kamu mau mengerja masyarakat, tidak mau ganti rugi, berikan jeripaya. Di undang-undang kan jelas, tanam tumbuh diganti rugi, lahan dikompensasi. Itu makanya dalam surat saya mulai awal sampai saat ini, saya tidak pernah menyatakan saya minta ganti rugi lahan. Yang selalu saya katakan, saya minta ganti rugi tanam tumbuh dan kompensasi lahan. Silakan cek surat saya nomor 1 sampai sekarang ini. Karena saya mengerti, kita punya negara. Ya kan? Kan kembali lagi nanti kepada rakyat. Itu kami paham. Coba seandainya awal-awalnya sudahlah hutan lindung, jangan dikomersilkan. Ya sekarang kok dikomersilkan begini, dengan izin pakai. Negara kena dapat kompensasi. PNBP, pemberdayaan negara bukan pajak. Kedua, pemberdayaan sumber daya hasil hutan. Ketiga, beberapa iuran itu siapa yang dapat? Masyarakat, negara kan. Kok nggak mau sih ngasih masyarakat? Kok serakah betul? Kok nggak ada masyarakat, apa ada negara? Ya. Saya tanya. Bisa dikatakan itu negara kalau nggak ada rakyatnya? Rakyat apa penduduk? Nah. Jangan-jangan dong. Iya. Itu loh. Tapi kalau kita lihat sekarang di lapangan, itu kan bertebaran truk, mobil ke kiri ke kanan. Ini kios, sumbangan itu, sumbangan kiri, sumbangan kanan. Perusahaan, tapi tidak tahu masyarakat siapa yang jadi korban. Iya. Oke, mungkin seperti itu Om. Artinya ya, saya juga ya apa yang ada di sudah saya pengharapan saya. Artinya kembalikanlah, berdirilah, katakan yang hak, katakan hak, kalau salah katakan salah. Ya, ini jadi PR. Ya kalau mau dibilang PR kita bersama lah sebagai masyarakat, dan kita bukan cuma hanya penduduk, tapi kita juga rakyat. Nah, saat ini hak-hak rakyat ini kurang dapat mendapatkan keadilan. Ya kan? Jadi mudah-mudahan pemerintah juga bisa dengar, dan harapannya masalah ini bisa cepat selesai dan butuh satu tindakan yang berkepentingan untuk masyarakat. Mungkin seperti itu podcast hari ini, Om. Ya. Om ini terima kasih banyak sudah hadir di busam.id
mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan pada waktu hari ini bisa menjadi satu himbauan buat pemerintah juga dan dorongan buat masyarakat untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka. Dan seperti itu Om, mungkin ada tambahan lagi dari ya itu aja. Yang jelas saya minta yang berkepentingan dalam hal ini, ya tolonglah, jangan kamu berikan saja haknya, berapa haknya, berikan. Kalau memang salah, ya katakan salah. Karena tidak mungkin mereka hanya menuntut kalau tidak ada. Ya kan? Jelas. Kan orang waras yang menuntut itu, tahu dia ada haknya di situ. Enggak banyak kan? Kalau umpamanya ya sudah, lewat pengadilan. Tapi kalau saya memang tidak mau, sumber rezeki tidak mau lewat pengadilan ya. Kecuali keadaan tertentu memang sudah. Tapi enggak, selama musyawarah, jarang ke musyawarah. Siap. Jangan pengadilan. Pengadilan kan susah. Nah ini mungkin juga butuh ya banyak campur tangan sih. Itulah. Karena ini sebenarnya kasus yang banyak terjadi di Kalimantan Timur. Ya akhirnya kembali lagi masyarakat yang akhirnya merasa itu tadi ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya kan, kalau saya perhatikan sebenarnya itu masyarakat itu legowo, Pak. Apalagi sudah umpamanya kepala daerah menetapkan hasil rembuk, ucapkan bahwa sekian, ya kan. Apalagi sekarang modal tanam tumbuh itu kan sudah jelas ada listnya bahwa ini. Nah kita harapkan juga umpamanya untuk lahan, ya kalau mereka sudah berbentuk sertifikat kan ada nilainya Pak, ya kan, dengan hanya istilahnya PPAT atau segel, ya kan, karena bagaimanapun, nah itulah kalau dulu kita kan sudah segel aja cukup, ya kan, bisa diakui. Tapi sekarang mungkin ya sudah agak repot lagi, ada lagi aturan pemerintah, ya kan. Nah, tapi kan tidak serta-merta harus pelan-pelan, namanya aturan itu. Yang jelas jangan korbankan rakyat, hati-hati. Apalagi seorang aparat, nah kita mau ditanya itu. Ya kan? Oke, mungkin seperti itu Om. Terima kasih banyak sekali lagi pada Om Darwis sebagai kuasa khusus dari kelompok masyarakat tani sumber rezeki. Satu kehormatan Om kehadiran Om Darwis ke busam.id. Saya akhiri podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.